Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu, yang mana untuk kerusakan dari kulkas ini tidak dingin di bagian ruang refrigeratornya. Nah, di sini untuk ruang refrigeratornya tidak dingin. Untuk itu saya akan coba buktikan. Di sini saya coba raba. Ya, benar. Di sini ada hewan semut sampai masuk, artinya memang suhu di sini tidak dingin ya. Namun untuk kondensor di dindingnya ini terasa panas. Oke. Kemudian untuk di ruang freezer, di sini saya coba rasakan, di sini kurang dingin ya untuk ruang freezernya. Jadi di sini tidak bisa membekukan. Ya, di sini air yang ada di kemasan masih tetap cair dan tidak bisa membeku. Oke, seperti ini ya kerusakannya. Kita akan coba keluarkan dulu bahan-bahan yang ada. Baik, setelah kita keluarkan bahan-bahan yang ada di ruang freezer, di sini saya rasakan untuk fan-nya masih berfungsi normal. Pengaturannya di suhu normal juga ini. Jadi kita akan coba buka cup di ruang freezer ini. Sebelumnya kita lepas dulu aksesoris yang ada di sini. Oke, di sini kita buka dulu aksesorisnya. Kemudian kita akan coba bongkar ya. Di sini ada skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu untuk melihat bagaimana kondisi salju yang ada pada evaporator, dan nanti kita bisa lihat bagaimana kondisi saljunya itu, apakah merata atau hanya sebagian. Oke, selanjutnya kita coba tarik perlahan-lahan. Baik, di sini sudah terbuka untuk cup di bagian freezer. Kemudian bisa kita lihat di sini untuk fan-nya ya berfungsi normal. Nah, ini saya coba tahan. Oke, selanjutnya kita buka di bagian cup kedua. Kita akan coba lihat ya apa yang terdapat pada evaporatornya ini, saljunya bagaimana. Oke, di sini kita coba lepaskan dulu cupnya. Oke, sudah terbuka dan mari kita lihat ya. Di bagian evaporatornya memang terdapat salju, namun hanya sebagian saja ya. Nah, ini. Jadi saljunya hanya sebatas pipa ini, kemudian hanya kisaran satu baris. Untuk baris ke bawahnya tidak ada salju. Jadi sudah tahu kita penyebabnya. Namun yang mengherankan, mengapa di sini kondensornya terasa panas ya? Jadi sepertinya normal ini kulkas ini. Kondensor di bodi ini saya rasakan sangat panas ya. Baik, kita sudah dapat kesimpulan ini yang penyebabnya kulkas ini menjadi tidak dingin, karena untuk pembentukan saljunya tidak merata ya. Namun yang jadi pertanyaan, mengapa kondensornya ini terasa panas seperti kulkas normal ya. Baik, kita akan coba cek lagi di bagian belakang ya. Nah, ini dinding-dindingnya ini saya coba rasakan panas ya. Nah, ini di sini saya rasakan sangat panas, artinya kandungan gas freonnya ini masih ada ya. Oke, di sebelah kanan juga normal ya, tidak ada masalah sepertinya. Baik, kita akan coba majukan agar kita bisa mudah. Dan setelah saya coba geser ke depan, nah kita bisa lihat ya, dengan mudah kita amati. Di sini saya raba, wah sangat mantap ini panasnya ya. Namun kulkasnya tidak dingin ya. Baik, untuk modelnya di sini bisa kita lihat, yaitu model GN V212R ya. Di sini arusnya sebesar 1,2 ampere ya. Dan menggunakan refrigerant R134.
Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada sirkuit diagram kelistrikan. Nah, dari diagram kelistrikan di sini bisa kita lihat menggunakan sistem timer ya. Sistemnya yaitu sistem timer 13. Oke, kita sudah dapat data-data penting. Kemudian bisa kita cek di penampungan air. Di sini nampak ada genangan air ya, menandakan bahwa sirkulasi pembuangannya masih lancar. Untuk filter dryer saya raba di sini terasa hangat ya. Mantap. Mantap, tidak ada masalah ya. Kemudian di sini menggunakan mesin kompresor MA53 LAJG yang kategorinya adalah 1/6 PK ya. Mesin kompresornya menggunakan 1/6 PK dan di sini untuk timernya diletakkan di samping di bagian belakang. Dan saya coba raba semua, sepertinya normal. Namun kulkas tidak dingin ya. Jadi ini ada indikasi kemungkinan apakah ada kebuntuan sistem atau ada kebocoran sistem ya. Oke. Jadi kita sudah bisa analisa ini penyebabnya. Kandungan gas freonnya sepertinya normal, namun tidak terbentuk salju pada evaporatornya ini yang cukup merata. Di bagian bawah itu tidak ada saljunya, namun hanya di bagian atasnya saja. Nah, untuk gejala seperti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan ini ada sistem kebuntuan pada sistem atau ada kebocoran pada sistem ya. Untuk itu kita matikan dulu ya unitnya. Kita akan coba telusuri sama-sama apakah ini masalah karena kebocoran sistem atau ada kebuntuan pada sistem ya. Jadi yang pasti saya pernah mengalami hal seperti ini. Itu ternyata ada kebuntuan pada sistem. Tanda-tandanya ya seperti ini. Dan di sini saya akan coba buktikan kembali. Baik, yang pertama di sini kita coba buka dulu untuk penampungan airnya ini supaya kita mudah dalam hal proses pengerjaannya. Nah, ini ada penampungan air, kita singkirkan dulu ya. Oke, kemudian kita coba cek arusnya ya. Di sini ada kotak di belakang bagian mesin kompresor ini ada overload dan PTC relay. Kita akan coba ukur berapa arusnya ini. Apakah sangat kecil ataukah normal saja. Oke, kita siapkan dulu tang ampere. Nah, ini ya, saya akan coba ukur dulu untuk memastikan. Biasa kalau ada indikasi kebocoran itu ampernya cukup kecil ya. Namun apabila indikasi kebuntuan pada sistem, ampernya sepertinya masih normal-normal saja. Baik, kita coba hidupkan dulu unit kulkasnya ini. Kita bisa lihat berapa arusnya. Oke ya. Di situ arusnya sebesar 1,18 ya. 1,18 artinya 1,18, hampir mendekati 1,2 ya sesuai di nameplate. Oke, untuk filter dryernya di sini saya rasakan ya, di sini terasa hangat. Seharusnya kulkas ini normal, namun kenyataannya tidak begitu. Oke, di sini arusnya di 1,08. Nah, ini memang sangat membingungkan ya. Di sini kondensornya panas, filter hangat, tapi tidak bisa membekukan. Oke. Kita akan coba
telusuri saja ya. Kita matikan dulu unitnya. Dan untuk melakukan proses perbaikan kulkas yang mengalami kerusakan seperti ini sebenarnya cukup mudah ya. Di sini kita harus pastikan terlebih dahulu apakah ada kandungan gas freon pada sistem atau tidak ya. Yang pertama, di sini untuk jalur kondensor yang menuju ke filter dryer. Dan di sini ada pipa kapiler. Ini harus kita pastikan apakah ada gas freon di sistem ini. Caranya cukup mudah. Di sini di bagian pipa kapiler ini bisa kita potong terlebih dahulu. Nah, di sini kita potong ya. Kita potong saja perlahan-lahan. Kemudian nanti kita pastikan apakah ada kandungan gas freon yang cukup banyak atau tidak ya. Apabila di sini ada semburan gas freon artinya freonnya aman. Nah, ini ya. Tadi ada semburan freon warna putih, itu menandakan bahwa itu di sistem ada kandungan gas freon yang cukup banyak ya. Nah, ini seperti ini. Jadi sudah pasti untuk masalah seperti ini adalah masalah kebuntuan pada sistem ya, bukan kebocoran pada sistem. Apabila kita potong pipa kapiler ini tidak ada kandungan gas freon, berarti yang pasti masalah sudah pasti ada kebocoran pada sistem. Oke, sudah kita potong ya. Ini freonnya kita habiskan dulu. Dan setelah gas freon habis pada bagian pipa kapiler dan filter dryer, kemudian kita pastikan lagi di pipa pengisian. Nah, di sini ya. Di sini pastikan di sini harus habis ya gas freon, karena di sini pasti masih menyimpan gas freon ya. Di sini kita harus habiskan dulu ya sebelum kita melakukan proses pengelasan, karena lebih aman apabila tidak ada kandungan gas freon pada sistem ya. Oke, sudah kita kosongkan semua ya, sudah tidak ada kandungan gas freon. Selanjutnya kita akan coba lakukan proses pemasangan pentil pengisian. Di sini pentil pengisiannya kita pasang karena kita akan melakukan proses pengisian freon nantinya di sini. Dan selanjutnya untuk filter dryer seperti biasa saya akan coba buatkan sedikit lubang. Oke, saya buatkan sedikit lubang menggunakan paku untuk memasang jalur pipa kapilernya ya. Oke, selanjutnya pipa kapilernya bisa kita pasang kembali di sini, tidak masalah ya, mau di ujung atau di sini tidak masalah, yang penting kondisinya tidak buntu. Oke, sudah saya buatkan lubang pembuangan dan pemasangan pentil. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengelasan. Jadi di saat kita melakukan proses pengelasan ini pastikan tidak ada kandungan gas freon pada sistem ya, sudah habis kita buang. Oke, selanjutnya untuk pengelasan pada pipa pengisian gas freon di sini juga kita lakukan. Dan proses pengelasan ini harus kita lakukan secara baik dan benar. Oke, setelah selesai pengelasan pada pentil pengisian, selanjutnya kita akan coba lakukan proses pemvakuman ya. Di sini kita akan coba hidupkan dulu unit kulkasnya. Oke, unit kulkas sudah hidup dan di sini ada udara yang keluar pada pipa kapiler pembuangan ini. Di sini kita akan coba biarkan dulu dan sambil kita dinginkan dulu ini.
Dan untuk proses pemvakuman bisa menggunakan mesin vakum ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi untuk proses pemvakuman alangkah baiknya menggunakan mesin vakum untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sudah dirasa cukup ya, sudah dingin ini. Kemudian di sini saya rasakan ada udara yang keluar pada jalur pembuangan pipa kapiler, dan untuk arusnya saat ini menunjukkan di 0,96 ampere. Nah, ini sebelum ada beban ya, 0,96 ampere. Dan kita akan coba memasang selang manifold pada ventil pengisian. Namun sebelumnya di sini untuk sepuyer ventil pengisian kita pasang dulu ya. Nah, ini kita pasangkan dulu sepuyer pada ventil pengisiannya nih. Oke, pastikan sudah terpasang. Dan selanjutnya kita akan coba pasangkan selang manifold. Oke, selang manifold kita akan coba pasang. Nah, ini ya. Saya coba pasangkan selang manifold pada ventil pengisian. Nah, ini untuk keran manifold. Ini kita pastikan buka tutup dulu terlebih dahulu. Pastikan sirkulasinya lancar ya. Dan selanjutnya proses pemvakuman berlangsung kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, ini arusnya di 0,97 ampere ya. Jadi kita biarkan. Di sini udara akan habis nantinya sampai menunjukkan di minus 30 PSI. Oke, kita biarkan dulu selama 30 menit proses pemvakuman ini. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit, nah di sini ya arusnya di 0,99 ampere. Dan kita pastikan di sini sudah tidak ada lagi udara yang keluar pada pembuangan, dan ini proses pemvakuman sudah cukup saya rasa. Nah, ini ya. Jadi di sini sudah menunjukkan di minus 30 PSI. Di sini sudah tidak ada lagi ya udara yang keluar, dan saatnya kita coba tutup. Oke, kita tutup dan kita langsung las permanen saja. Nah ya. Jadi untuk teman-teman alangkah baiknya untuk proses pemvakuman gunakan saja mesin vakum untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sudah tertutup di jalur pipa kapiler, dan selanjutnya kita akan coba melakukan proses pengisian gas freon. Kita siapkan dulu ya. Di sini sudah minus 30 PSI. Kita bisa siapkan gas freonnya ini. Nah, di sini saya menggunakan gas freon HD Beskul 134A ya, kalengan saja. Oke, saya pasangkan selang manifold pada keran freon di sini. Pastikan pemasangannya benar, jangan sampai kendor. Lalu keran pada gas freon kita buka dulu. Oke, selanjutnya kita buang udara yang terjebak pada selang manifold. Ini ya, sebelum kita melakukan proses pengisian, kita harus buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold.
Oke. Dan selanjutnya kita baru bisa melakukan proses pengisian gas freon pada sistem ya. Jadi seperti itu. Oke, kita coba isi dulu gas freonnya sedikit demi sedikit. Nah, di sini kita bisa isi gas freonnya sedikit demi sedikit hingga mendapatkan arus yang sesuai di nameplate dan tekanan yang paling tidak di 10 PSI untuk jenis kulkas 2 pintu seperti ini. Oke, kita coba tutup dulu dan kita biarkan dulu sejenak ya agar sirkulasi freonnya lancar. Kemudian kita tambah lagi sedikit ya, paling tidak mendekati di 10 PSI sambil kita goyang-goyang nih untuk gas freonnya ini agar bisa lancar masuk ke sistem. Oke, di sini sudah menunjukkan hampir di 10 PSI. Nah, ini ya, kita coba tutup. Dan sambil kita lihat berapa arusnya ini. Pastikan sesuai dengan nameplate. Oke, di sini arusnya di 1,0. Artinya masih belum cukup ya. Di sini ternyata turun menjadi 5 PSI, jadi kita harus tambah lagi. Oke, untuk arusnya bisa kita lihat di 1,13 ampere ya. Oke, coba kita raba. Untuk filter dryer di sini terasa hangat, mantap. Kemudian kondensor bodinya juga terasa panas. Selanjutnya kita bisa lihat di ruang freezer apakah salju pada evaporatornya ini sudah mulai merata. Oke, bisa kita lihat di sini untuk salju pada evaporatornya di sini sudah merata ya. Nah, ini sampai ke baris bawah sudah. Yang awalnya tadi tidak begini ya. Nah, ini sudah sampai di bagian bawah. Nah, sampai ke bagian pipa akumulator juga ya. Oke, sepertinya sudah ada tanda-tanda baik ini. Dan untuk proses pengisian gas freon di sini sudah cukup saya rasa di tekanan 10 PSI. Oke, kita tambah dikit lagi. Dan untuk arusnya di sini di 1,2 ampere. Nah, ini sudah cukup sesuai dengan nameplate yaitu di 1,2 ampere. Berarti arusnya sudah cukup dan di sini sudah sama ya. Kemudian untuk tekanannya di 10 PSI. Oke, kita coba diamkan dulu sejenak ya. Sambil kita amati tekanannya stabil ya di 10 PSI, menandakan bahwa pengisian gas freon ini saya rasa sudah cukup. Arusnya di 1,19 atau 1,2 sesuai dengan nameplate di sini yaitu 1,2 ampere. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Selanjutnya untuk filter dryer sudah terasa hangat, mantap. Dan kita akan coba lepas saja ini ya selang manifoldnya ini, karena arusnya sudah cukup, tekanannya juga sudah cukup ya. Oke, kita cabut dulu.
saja untuk selang manifoldnya nih ya. Kemudian bisa kita tutup. Nah, kemudian bisa kita rapikan saja ya. Karena untuk pengerjaan kulkas seperti ini saya rasa sudah selesai ya. Harusnya di 1,21. Oke, kita rapikan untuk filter dryernya ini. Nah, begini sudah. Kemudian pipa kapilernya coba kita rapikan juga. Jadi untuk kerusakan seperti ini ya ada masalah kebuntuan pada sistem ya. Di sini untuk penampungan air kita kembalikan lagi. Jangan lupa kita skrup. Harusnya di 1,2 ampere. Saya rasa sudah cukup ya. Sudah sesuai dengan template. Kemudian kita pasang kembali penutup pada PTC relay dan overload ini. Kita kembalikan. Jadi untuk kerusakan kulkas apabila pada bagian evaporatornya itu tidak merata saljunya, namun kita raba di filter dryer itu terasa hangat, untuk kondensernya terasa panas, itu adalah indikasi kebuntuan pada sistem ya. Karena seringkali saya coba lakukan pengecekan kebocoran, ternyata memang tidak ada kebocoran. Jadi dari pengalaman saya, dari tanda-tanda tersebut yaitu ada kebuntuan pada sistem. Jadi di video kali ini saya langsung melakukan proses pengisian gas freon saja, karena saya sudah beranggapan bahwa tidak ada kebocoran pada sistem. Oke, untuk penampungan air sudah kita pasang kembali dan sudah kita rapikan, dan selanjutnya kita coba lihat hasilnya ya di ruang freezer ini. Kita sambil kembalikan saja posisinya ini supaya lebih mudah kita dalam hal proses pengecekan. Oke, ini sudah saya geser dan kita bisa lihat untuk ruang freezernya di sini ya, kepulan hawa dinginnya sudah mulai terasa berhamburan, dan bisa kita lihat ya di bagian evaporatornya untuk pembentukan saljunya di sini sudah merata ya. Oke, bisa kita lihat di sini sampai ke pipa akumulator sudah ya. Artinya di sini sudah mantap ini. Untuk sirkulasi gas freonnya juga lancar sudah. Jadi sudah pasti hasilnya pun nanti pasti akan sangat sempurna ini. Nah ya, bisa kita lihat ya di baris paling bawah pun sudah terbentuk saljunya. Oke, langsung saja kita rapikan. Kita pasang kembali untuk kap-kapnya ini. Dan proses pengerjaannya cukup mudah karena kita sudah tahu tanda-tanda kebocoran ataupun kebuntuan pada sistem.
Nah, apabila tanda-tanda seperti yang kita lakukan pengecekan tadi, itu adalah tanda-tanda kebuntuan pada sistem. Oke, kita pasang ini untuk kap di bagian depan ruang freezer. Dan selanjutnya jangan lupa kita skrup kembali. Nah, ini ada skrup, jangan lupa kita pasang skrupnya. Untuk aksesoris juga jangan lupa ya, kita pasang kembali. Oke, di sini untuk raknya juga kita kembalikan. Nah ya, sudah ya. Dan selanjutnya nanti kita akan coba lakukan pengetesan. Oke teman-teman, di sini sudah saya rapikan. Untuk dindingnya terasa panas sudah ya, pertanda normal. Di sini saya coba kembalikan semua dan akan saya lakukan pengujian. Di sini saya berikan air mineral ya pada ruang freezernya ini, dan kita akan coba pastikan kurun waktu 3 atau 4 hari kita akan lakukan pengecekan ya. Di sini untuk ruang refrigerator juga saya berikan air mineral. Oke, kita kembali lagi nanti dalam beberapa hari ya teman-teman, kita cek. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 4 hari di sini saya coba lakukan pengecekan kembali. Bisa kita lihat di sini untuk ruang freezernya terasa dingin ya. Di sini air mineral yang kita lakukan pengetesan sudah membeku, artinya sudah sempurna ini. Jadi kulkas ini sudah normal ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.